jadi kali ini kita akan belajar entalpi pembentukan standar, atau lebih tepatnya kita akan mempelajari cara menentukan delta H atau perubahan entalpi berdasarkan data delta HF standar atau delta HF0. Nah, cara menentukannya itu pakai rumus ya. Jadi rumusnya di sini adalah delta H sama dengan sigma delta HF0 produk dikurang dengan sigma delta HF0 reaktan. Produk itu adalah senyawa atau reaksi yang di sebelah kanan ya, kalau reaktan yang di sebelah kiri. Delta H di sini bisa aja delta Hc, delta Hd, atau delta Hf, tergantung reaksi yang ada di soal. Untuk lebih jelasnya kita langsung lanjut aja ke contoh-contoh soalnya. Soal yang pertama diketahui data delta HF0, H2O, CO2, dan CH4. Nah, yang ditanyakan adalah perubahan entalpi pembakaran, yaitu pembakarannya CH4. Pembakaran itu simbolnya delta Hc. Sekarang kita jawab dengan cara membuat reaksi pembakaran CH4-nya terlebih dahulu. Nah, pada video sebelumnya itu udah saya jelaskan kalau pembakaran itu artinya ditambah O2. Jadi di sini CH4 gas kita tambahkan O2 dan menjadi CO2 gas ditambah H2O. Setelah kita punya reaksinya, kita setarakan dengan menghitung jumlah unsur-unsurnya di ruas kiri dan di ruas kanan. C di kiri dan di kanan jumlahnya sama-sama 1. H4 maka di ruas kanan kita tambah koefisien 2. Kemudian O-nya kita hitung. Di ruas kanan jumlahnya ada 4. Jadi di ruas kiri kita tambah koefisien 2. Setara deh. Nah, setelah setara kita hitung delta Hc-nya. Pakai rumus yang tadi juga, yaitu sigma delta Hf produk dikurang sigma delta Hf0 reaktan. Produk adalah senyawa yang ada di sebelah kanan, sedangkan reaktan adalah senyawa yang berada di sebelah kiri. Atau sederhananya, untuk entalpi pembentukan standar ini rumusnya adalah delta H sama dengan kanan dikurang kiri. Nah, kita tulis delta HF CO2 gas ditambah 2 delta HF0 H2O. Kenapa di sini saya tulis 2? Karena koefisiennya H2O itu 2. Jadi koefisien itu harus dimasukkan. Dikurang delta HF0 CH4 ditambah delta HF0O2. Koefisiennya juga 2. Kemudian kita masukkan angkanya. Negatif 394 ditambah 2 dikali negatif 242. Kemudian dikurang dengan negatif 82 ditambah. Nah, nilai O itu nggak ada kan di soal. Jadi berapa? Oke, unsur O2 atau oksigen, gas oksigen itu adalah unsur atau senyawa yang berdiri sendiri. Kenapa dia berdiri sendiri? Dia nggak berikatan sama siapa-siapa selain dirinya, yaitu O berikatan dengan O. Maka delta HF-nya sama dengan 0. Jadi di sini kita tuliskan 2 dikali 0. Nah, unsur apa aja sih yang nilainya itu 0 juga? Jadi semua unsur diatomik seperti O2, N2, H2 itu nilai delta HF-nya 0. Begitu juga dengan unsur-unsur tunggal. Kemudian ini kita hitung dan nilainya adalah negatif 794 kJ per mol. Selesai deh. Contoh nomor 2, diketahui delta HF CaCO3, CaO, dan delta HF CO2. Tentukan perubahan entalpi pada proses peruraian CaCO3. Reaksinya sebagai berikut, yaitu CaCO3 solid menjadi CaO solid dan CO2 gas. Reaksi ini udah setara ya. Jadi kita bisa langsung tentuin delta H-nya. Nah, karena dia peruraian, jadi kita tulis di sini delta HD sama dengan sigma delta HF0 produk
dikurang sigma delta HF0 reaktan sama dengan delta HF0 CaO ditambah delta HF0 CO2, kemudian kita tutup kurung dan dikurang delta HF CaCO3. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya, yaitu negatif 635,5 ditambah negatif 394, kemudian dikurang negatif 1207. Setelah itu kita hitung menjadi negatif 1029,5 ditambah 1207, dan hasilnya adalah positif 177,5 kJ per mol. Selesai. Contoh yang ketiga, diketahui delta HF0 C4H10, kemudian delta HF0 CO2 dan delta HF0 H2O. Tentukan perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 11,6 gram C4H10. Nah, mari kita jawab. Tahap yang pertama, seperti sebelumnya, kita buat dulu reaksinya, yaitu C4H10 gas ditambah O2 gas menjadi CO2 gas ditambah H2O. Kemudian kita setarakan reaksinya, C di kiri itu 4, jadi kita tambah koefisien 4 di depan CO2, kemudian H-nya 10, kita tambah 5 di depan H2O, kemudian kita hitung jumlah O-nya, total di kanan itu ada 13, jadi di sebelah kiri kita tambah 13/2. Nah, selanjutnya kita cari delta H-nya, yaitu sigma delta HF0 produk dikurang sigma delta HF reaktan. Oke, kita tulis lagi 4 delta HF CO2 kita tambah 5 delta HF H2O, tutup kurung, dan kita kurangi dengan delta HF0 C4H10 ditambah 13/2 delta HF miliknya O2. Nah, kita masukkan angkanya, yaitu 4 dikali negatif 393,5, kemudian kita tambahkan dengan 5 dikali negatif 285,6 dikurangi dengan negatif 126,5 dan ditambah 13/2 dikali 0 sama dengan negatif 1574 dikurang 1428 dan ditambah 126,5. Hasilnya adalah negatif 2875,5 kJ per mol. Nah, di sini ada nilai 11,6 gram, itu kita ubah jadi mol. Jadi rumusnya pakai gram per mr. Sebelumnya kita cari dulu nilai mr C4H10. C itu AR-nya 12, jadi 12 kali 4. H AR-nya 1, jadi dikali 10, totalnya 58. Jadi kita masukkan 11,6 dibagi 58 dan kita coret gramnya, sehingga hasilnya adalah 0,2 mol. Nah, setelah dapat mol, kita masukkan lagi ke rumus delta HC sama dengan delta H kita kali dengan nilai mol. Jadi di sini kita tulis negatif 2875,5 kJ per mol dikali dengan 0,2 mol. Hasilnya adalah negatif 575,1 kJ. Selesai. Soal nomor 4, diketahui delta HFCO2, H2O, dan delta HFC2H4. Hitunglah perubahan entalpi pada pembakaran 6,72 liter gas C2H4 pada suhu 0 derajat Celcius 1 atm. Nah, jadi kita jawab, kita tulis dulu reaksinya, yaitu C2H4 gas ditambah O2 gas menjadi
CO2 gas ditambah H2O gas. Oke, kita setarakan. C di kiri 2, jadi di kanan kita tambah koefisien 2, terus H di kiri 4, jadi di kanan kita tambah koefisien 2. Kemudian kita hitung total O di kanan itu ada 6, jadi kita tambah koefisien 3 di kiri, sehingga 3 dikali 2 hasilnya 6. Setara deh reaksinya. Kemudian kita cari delta H-nya pakai rumus sigma delta HF0 produk dikurang sigma delta HF0 reaktan. Nah, setelah itu kita masukkan lagi, yaitu 2 delta HF0 CO2 ditambah 2 delta HF0 H2O dikurang delta HF C2H4. Maaf, itu typo ya, seharusnya C2H4 dan ditambah 3 delta HF 0O2. Kemudian kita masukkan angkanya, 2 dikali negatif 394 ditambah 2 dikali negatif 285, kemudian dikurang positif 52 dan ditambah 3 dikali 0 sama dengan negatif 788 dikurang 570 dan dikurang 52. Hasil akhirnya adalah negatif 1410 kJ per mol. Nah, setelah itu kita lihat di sini kan ada gas nih 6,72 liter dan suhu 0 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Itu merupakan ciri-ciri gas STP. Jadi kita bisa cari mol menggunakan rumus volume STP, V dibagi STP, di mana STP itu adalah 22,4. Jadi hasilnya sama dengan 0,3 mol. Setelah itu kita hitung delta Hc-nya, yaitu nilai di delta H kita kalikan dengan mol, sama dengan negatif 1410 kJ per mol dikali 0,3 mol. Molnya kita coret dan hasilnya sama dengan negatif 423 kJ. Selesai. Jadi, rumus untuk menentukan perubahan entalpi menggunakan data delta HF atau entalpi pembentukan standar itu adalah delta H sama dengan sigma delta HF0 produk dikurang sigma delta HF0 reaktan, atau sederhananya delta H sama dengan kanan dikurang kiri. Diingat ya,